Shalom warga kerajaan. Bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya, ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana, kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak. Saya suka sidak di pelayanan juga, dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia, ya, faithful, ya, saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas, jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi, harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah, tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat, ada yang saling serang, ya. Itu penyalipan tuh idenya Tuhan atau idenya iblis, dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu, yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, namanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji, kita mencari bonusnya Tuhan, kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum nih bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu, siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa
Saat sore hari ini kita semua datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Boleh toleh kanan kiri, kasih salam, katakan Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita satu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang masih Kau berikan. Hingga kami boleh ada di tempat ini untuk meninggikan Kau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu ibadah sore hari ini. Biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi Tuhan di tengah-tengah kami. Lawati setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kerinduan hati kami biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga membawa ke dalam tangan-Mu keberadaan bangsa kami, kota kami, gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Melawati, menjamah bangsa kami, kota kami dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin yang ada. Biar kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada. Dan juga buat pemimpin kota kami, pemimpin gereja kami Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, Kau akan bekerja lebih lagi Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus. Penduduknya diberkati di dalam nama Yesus. Kota ini juga diberkati di dalam nama Yesus. Bondowoso penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan gereja-Mu Tuhan boleh menjadi gereja yang boleh mendatangkan jawaban Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu turun Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Lawatan-Mu turun Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi di tengah kami. Dalam nama Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Glory bagi-Mu. Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia, terima kasih Tuhan, haleluya, glory bagi-Mu Yesus, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Segenap hati katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
di hadapan-Mu Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Lebih lagi penuh
dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Sebab kami umat-umat yang lebih dari pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tos kiri kanan, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. lagi, tinggikan namanya. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Katakan ajaib Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama-sama. Hanya Kau yang layak.
nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, haleluya, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kau mendengar lebih daripada yang kami doakan, Tuhan. Kau menjawab setiap kami, Tuhan. Lebih dari apa yang kami doakan kepadamu, Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini, Tuhan. Mungkin apa yang menjadi persoalan kami, mungkin apa yang menjadi pergumulan kami, hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Tetapi kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, rancangan-Mu yang jauh lebih luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya, Tuhan. Kami tetap percaya Engkau mengerjakan sesuatu yang ajaib.
Sesuatu yang luar biasa, bahkan melampaui apa yang pernah kami doakan, melampaui apa yang pernah kami bayangkan. Itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap setia menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami. Kami undang Roh Kudus Engkau bekerja, berkarya bagi kami. Apa yang menjadi isi hatimu, sampaikan kepada setiap kami. Ajar kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Kita percaya bahwa kita datang di tempat ini. Kita percaya bahwa kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, tetap percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya, tetap tema di bulan ini yaitu staying vigilant. Seperti tadi sudah Bapak Gembala Senior katakan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa siap siaga, senantiasa waspada, senantiasa berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya kapan Tuhan datang. Kita tidak ada seorang pun yang tahu. Yang Tuhan mau, kita harus senantiasa waspada. Kapanpun Tuhan datang, kalau kita waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita akan tetap siap. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita, kita siap. Amin. Dan hari ini masih di tema yang sama, tetapi untuk minggu ini yaitu tema firman Tuhan yaitu guard your heart, ya. Jagalah hatimu. Ya, Tuhan menghendaki setiap kita jagalah hatimu. Kenapa? Hati harus dijaga. Karena hati ini sangat penting, ya. Hati ini sangat penting. Sebelumnya kita akan baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, kita akan baca sama-sama ya. Jelas ya fontnya ya. Ayo kita akan baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati harus dijaga? Karena dikatakan Amsal, penulis Amsal mengatakan, karena dari hatilah, dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi apa yang kita pancarkan dari hidup kita, semuanya bersumber dari hati. Semuanya bersumber dari hati. Ya, di dalam bahasa Ibraninya, saya tidak tuliskan Ibraninya tetapi bacanya gini. Hati itu artinya apa? Bahasa Ibraninya lev atau levaf. Artinya apa? Hati itu adalah pusat seluruh keberadaan manusia. Pusat hidup kita, pusat keberadaan kita hari ini ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan bahwa di dalam hati ini ada pemikiran, ada intelektual. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 di situ dikatakan bahwa hati manusia semata-mata jahat. Saya bacakan ya sebentar. Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari hati manusia Tuhan katakan kecenderungannya jahat semata-mata.
tidak terkecuali sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap kita. Bagaimana supaya hidup kita bisa menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap benar. Karena hati ini mudah terkontaminasi. Mudah tercemar oleh hal-hal dunia. Mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar. Mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Hati ini riskan sekali saudara. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati juga sumber dari emosi. Sumber dari perasaan juga hati. Bahkan dari hati juga sumber kehendak manusia. Apa yang akan kita lakukan, kehendak kita, motivasi kita, sumbernya hati. Makanya hati kita harus beres, amin. Terus sumber spiritualitas kita, kerohanian kita, moralitas kita. Moralitas manusia hari-hari ini banyak yang berbuat jahat. Banyak yang sudah amoral. Ya, kalau kita melihat berita dunia, bukankah sekarang banyak dipertontonkan hal-hal yang tidak baik, ya, yang amoral, yang sudah tidak manusiawi lagi. Semuanya itu bersumber dari hati. Tapi saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang ada sore hari ini, kita mau menjaga hati kita. Supaya hati kita kudus di hadapan Tuhan. Supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita bisa, mampu menjaga hati kita. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, apa yang akan keluar, itu pasti yang terbaik. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab firman Tuhan katakan dari satu sumber, seperti tadi Bapak Gembala Senior katakan, dari satu sumber tidak mungkin keluar dua hal yang berbeda. Dari satu sumber tidak mungkin keluar baik dan tidak baik. Dari satu sumber tidak mungkin keluar berkat dan kutuk. Hati ini sangat penting. Apa yang hari ini keluar dari hidup kita, kita harus koreksi hati kita. Sudahkah hati kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah hati kita berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, jangan pernah khawatir. Masih ada kesempatan bagi kita, amin. Masih ada kesempatan hari ini Tuhan katakan, masih ada kesempatan. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Apa yang Tuhan mau, kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita dong, haleluya. Sekarang bagaimana menjaga hati? Mari kita masing-masing jaga hati kita sendiri. Kita nggak usah sibuk menjaga hati orang lain. Jaga hati kita sendiri-sendiri deh. Kalau hati kita benar, hati kita kudus, hati kita berkenan kepada Allah, pasti yang keluar juga menyenangkan Tuhan, juga menyenangkan sesama, amin. Makanya Tuhan kehendaki bagaimana sekarang caranya. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Yang pertama, Tuhan mau kita fokus pada pikiran yang benar. Coba katakan, fokus pada pikiran yang benar. Ya, untuk kita bisa menjaga hati kita, yang pertama kita harus fokus pada pikiran yang benar. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan menghendaki kita memikirkan hal-hal yang benar. Tuhan mau supaya kita bisa menjaga hati kita. Fokuslah pada pikiran yang benar.
Jadi harus yang benar yang kita pikirkan. Harus yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan mau setiap kita memikirkan hal-hal yang positif. Yang setuju katakan amin. Yang membangun, yang membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif. Jangan kita memikirkan hal-hal yang hanya memuaskan kedagingan kita. Jangan kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita. Tetapi mari kita mau fokus pada pikiran yang benar. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran yang benar. Kita bisa memikirkan yang terbaik. Kita memikirkan yang mulia. Kita memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Gimana caranya? Tentunya kita harus terus menyukakan hati Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Tuhan inginkan setiap kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia, Tuhan menginginkan kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu, dunia, kerajaan dunia, sistem pemerintahan dunia, sudah hari-hari ini, saudara bisa melihatnya. Ya, udah banyak hal yang tidak baik, tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak ingin kita tercemar di situ. Tapi justru kita harus memiliki hati yang diperbaharui. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan hati kita sama dengan dunia. Jangan kita menjadi orang yang seperti dunia. Kita kan anak-anak Tuhan, amin. Yang Tuhan mau setiap kita harus berbeda, amin. Kita harus tampil beda, amin. Haleluya. Kita harus tampil beda sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya untuk kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan, bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus menjadi serupa dengan Tuhan. Kita harus mengalami pembaharuan budi, metanoia, perubahan pola pikir kita. Jadi perubahan hidup kita dimulai dari perubahan pola pikir kita. Hari-hari ini saudara, saya banyak mengerjakan tugas tentang bagaimana bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Wow, kalau saudara saya mengerjakan banyak tugas, wow memang selama 1 minggu, kalau sudah kuliah 1 minggu itu full, rasanya gak bisa ngapain. Tanya suami saya, sampai malam udah tangan agak sakit, tapi harus kerjaan ini banyak, harus cepat dikerjakan, cepat dikumpul. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa terselesaikan ya. Dan saya banyak belajar di sini bagaimana kita harus menjadi dewasa rohani. Kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita harus berubah mulai dari pola pikir kita. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Perkara-perkara yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita, yang tidak akan binasa. Itu yang Tuhan mau. Makanya bagaimana supaya kita bisa memiliki dan berfokus pada pikiran yang benar. Yang seperti tadi katakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kesukaannya harus Taurat Tuhan? Karena di dalam kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
Di situ banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu janji Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman, dengan kita merenungkan firman, di situ kita paham ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika engkau lemah, mungkin keadaanmu membuat engkau lemah. Tetapi ketika engkau membaca firman Tuhan, ada guidance di situ, ada tuntunan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika engkau lemah, engkau kuat di dalam Tuhan. Ya, mungkin ada yang sakit ketika kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Mungkin kau yang hari ini mengalami masalah apapun itu, percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu saudara, mari kita mau terus belajar untuk kita fokus kepada pikiran yang benar. Pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Pikiran yang sempurna yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena hati kita bukan orang lain yang bertugas menjaga. Hati kita sendiri yang menjaga. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Pastikan yang kedua, kita bisa mengendalikan perkataan kita dan kita juga bisa mengelola emosi kita. Ya, jangan sampai perkataan kita justru membuat hati kita terluka. Ya. Tuhan mau yuk kita belajar mengendalikan perkataan. Karena di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Tuhan inginkan setiap kita orang percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ada Roh Allah di dalam hidup kita. Sehingga bagaimana Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita yang harus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Harus mengendalikan perkataan kita. Kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Makanya sebelum kita berkata-kata, pikirkan dulu. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebelum perkataan keluar, pikirkan dulu. Apakah perkataanku nanti menyakitkan orang atau tidak? Apakah perkataanku ini membuat orang justru terbangun atau justru runtuh imannya? Apakah perkataan saya membuat orang tambah kecewa meninggalkan Tuhan? Ataukah justru cari Tuhan? Makanya kita harus belajar mengendalikan perkataan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena mengendalikan perkataan ini sangat penting loh saudara. Mungkin kadang kita berkata, perkataan ini kadang-kadang remeh ya. Kadang-kadang kita keprocot. Keprocot. Kadang-kadang manusia ini kadang-kadang keprocot. Kok keprocot ya? Apa ya? Enggak tahu ya. Apa ya artinya keprocot itu? Keluar tak sengaja mungkin ya. Kebablasan. Makanya kita harus belajar mengendalikan perkataan kita. Karena perkataan ini sangat penting. Perkataan lidah kita ini berkuasa. Saudara percaya lidah saudara berkuasa? Amin. Kalau saudara mau melihat hal-hal yang baik, perkatakan yang baik. Amin. Kalau saudara mau melihat masa depan saudara baik-baik saja, perkatakan yang baik. Kalau saudara mau melihat anak-anak saudara diberkati Tuhan, perkatakan yang baik kepada anak-anak kita. Sekalipun mungkin hari ini kondisinya tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap kita harus perkatakan yang baik. Sebab ada kuasa di dalam perkataan. Makanya Tuhan kehendaki gini, jaga lidah kita, jaga perkataan kita.
Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara suka menggemakan, suka mengatakan yang baik itu yang terjadi. Kalau saudara mengatakan hal yang positif itu terjadi. Kalau saudara mengatakan keberhasilan itu yang terjadi. Kalau saudara mengatakan kemenangan bagi kita, kemenangan itu yang terjadi. Amin. Kalau saudara yang dikatakan hari-hari gerutu, ngomel, gak jelas, bersungut-sungut, perkataannya yang negatif, itu juga yang akan terjadi. Lebih baik kita memperkatakan yang positif. Amin. Ya, harus. Amin. Sekalipun saudara berat rasanya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita mau mengendalikan perkataan kita. Biarlah perkataan kita yang keluar dari lidah bibir mulut kita bisa membangun orang, menasehati orang, membuat orang yang kecewa kembali mendapatkan semangat. Orang yang letih lesu kembali mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Orang yang sudah hopeless ya, dengan kata-kata kita yang menguatkan, orang kembali dibangkitkan sehingga dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk mari kita jaga lidah kita ya. Miliki perkataan yang baik, mengendalikan perkataan. Bahkan dikatakan Matius 12 ayat 34 sampai 35. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara bisa cek. Kalau hal yang buruk yang keluar dari mulut saudara, coba cek hati saudara. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Ya. Jangan-jangan ada sakit hati. Jangan-jangan ada kepahitan. Jangan-jangan hati kita terluka. Jangan-jangan hati kita sedang tercemar dengan hal-hal yang tidak berkenan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya, meluap dari hati. Makanya Tuhan kehendaki, yuk kita mau mengendalikan perkataan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Mungkin kadang-kadang agak susah, agak berat mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi kita. Makanya dikatakan dari lidah kuasa perkataan ya. Dapat membangun juga dapat merobohkan. Lidah ini penting saudara. Mungkin saudara katakan tubuh kita segede ini, lidah ini kecil kan. Tetapi lidah ini sangat berpengaruh. Lidah ini bisa diibaratkan seperti api yang bisa membakar hutan. Kalau kita salah di dalam menggunakannya. Lidah juga dikatakan seperti kemudi kapal. Kemana arah hidup kita akan bawa. Tergantung lidah kita. Ya, tergantung lidah kita. Makanya hari ini Tuhan katakan kita harus belajar bisa mengendalikan lidah. Bukan hanya mengendalikan lidah, tetapi juga mengendalikan emosi. Ini yang kadang-kadang susah. Tetapi mengendalikan perkataan dan mengendalikan emosi ini tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Karena terkadang emosi ini kan pasti keluar dengan perkataan. Orang yang emosinya meluap-luap, pasti perkataannya yang tidak benar. Adakah orang yang emosinya meluap-luap, terus yang dikatakan yang baik-baik saja? Enggak. Kalau orang yang sedang emosinya tidak baik, yang keluar kebanyakan tidak baik. Tetapi biarlah hari ini setiap kita mau belajar mengelola emosi kita. Bisakah kita mengontrol emosi kita? Pasti bisa. Ya. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita belajar mengendalikan emosi kita. Kalau kita marah, ya Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada manusia yang tidak pernah marah? Ada yang tidak pernah marah? Terpujilah namamu. Setiap kita pasti pernah marah. Tuhan Yesus saja pernah marah loh. Iya kan? Tuhan Yesus saja pernah marah. Setiap kita, saya percaya, pasti pernah marah. Cuma saudara jujur apa tidak? Jawab diri sendiri, saya pernah marah. Saya pernah marah. Bahkan saudara dulu. Saya ini orangnya juga agak susah loh menjaga emosi. Karena kalau sudah disakiti, aduh Tuhan, kalau bisa ini aku membalas lebih jahat dari dia. Kalau bisa aku mau membalas lebih daripada apa yang dia buat saya. Kalau dia menyakiti saya harus bisa balas lebih jahat daripada itu. Itu dulu. Tanya suami saya ini orangnya ya emosian dulu saudara. Tetapi bersyukur melalui proses kehidupan Tuhan izinkan. Hari ini saya boleh ada. Semua bukan karena kuat dan gagah saya ya. Semua bukan karena hebat saya. Saya percaya bahwa setiap kita pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Gak ada yang gak mungkin. Coba katakan, gak ada yang gak mungkin. Hari ini kalau engkau masih suka marah, suka emosi, ayo kita mau belajar. Bisa mengelola emosi kita. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga emosi kita. Jangan sampai emosi kita membuat hal yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Mazmur 4 ayat 5 nanti dibaca sendiri. Bahwa emosi yang meledak-ledak itu akan justru malah menghancurkan kita loh saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita harus bisa mengendalikan perkataan kita dan kita juga mengelola emosi kita. Mungkin dalam hal yang sederhana, di dalam kehidupan keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam bersosial kita, teman sepelayanan mungkin niat kita baik, tapi kalau dalam menyampaikan tidak tepat, itu bisa beda arti ya, bisa beda arti loh saudara. Maunya niatnya nih baik, tapi cara menyampaikan tidak baik. Itu pun justru membuat yang harusnya baik jadi tidak baik. Makanya kita harus pandai-pandai mengendalikan perkataan kita dan mengelola emosi. Bahkan Yakobus 1 ayat 19 ayat sampai 20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah kita tidak mengerjakan yang benar di hadapan Allah. Tapi justru sebaliknya. Tapi bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, yuk kita mau belajar mengendalikan perkataan kita dan mengelola emosi kita. Amin. Haleluya. Sebab saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita ditegur. Saya banyak ditegur firman Tuhan. Ketika kemarin saya menyiapkan, Tuhan, sudahkah saya melakukan ini? Tuhan, sudahkah saya melakukan firman-Mu ini? Ini justru sebelum saya sampaikan banyak menegur saya secara pribadi. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Yang ketiga, berdoa dan bersyukur. Untuk kita bisa menjaga hati kita, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan.
berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita tidak bisa menjaga hati kita dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa. Kemampuan kita terbatas, apalagi berbicara hati tidak bisa dilihat. Ya, hati tidak seorang pun yang tahu. Saudara baik, gak ada seorang pun yang tahu, hanya saudara yang tahu. Ya kan? Dan Tuhan yang tahu. Makanya hati ini sangat penting. Ketika kita berbuat baik pun Tuhan tahu motivasi hati kita itu apa. Hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Makanya yuk supaya kita bisa menjaga hati kita, berdoa dan bersyukur. Bahkan dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan menghendaki kita berdoa dan bersyukur. Ketika Tuhan izinkan masalah, ketika Tuhan izinkan persoalan di dalam kehidupan kita, apakah kita justru jauh dari hadirat Tuhan atau justru kita mau mendekat sama Tuhan? Kalau Tuhan izinkan masalah, persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya yang Tuhan mau itu satu, kita kembali dekat sama Dia. Kita kembali membangun hubungan dengan Dia. Mungkin. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Mungkin, coba kita koreksi hati kita. Mungkin kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin kita sudah kelihatan dekat tetapi motivasi kita melenceng. Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau hari ini kita diingatkan Tuhan, kita patut bersyukur. Dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Selalu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa, ibadah, baca firman, renungkan firman. Simpan firman dalam hati, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Apapun keadaan kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan terjadi, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita belajar dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, sebenarnya yang Tuhan mau mereka dekat dengan Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan mau mereka kembali menyembah Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan mau bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tapi justru di sana bangsa Israel bersungut-sungut sama Tuhan. Ngomel terus sama Tuhan. Padahal sudah diberkati Tuhan. Padahal menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan tiang awan siang hari, tiang api malam hari. Diberikan mana yang tidak pernah habis. Diberikan daging burung puyuh. Kurang apa coba? Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tetapi bangsa Israel tetap ngomel sama Tuhan. Tetap bersungut-sungut sama Tuhan. Dengan bersungut-sungut tidak mengucap syukur. Itulah yang membuat perjalanan mereka berputar-putar di padang gurun. Mari pastikan hati kita hari ini. Jangan kita bersungut-sungut. Tapi biarlah kita mau belajar mengucap syukur. Amin. Dengan kita mengucap syukur, maka proses itu akan cepat selesai. Dengan kita berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih.
dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi, aku percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupanku. Dengan kita bersyukur, kita akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Apa yang hari ini mustahil bagi engkau, apa yang hari ini tidak mungkin bagimu, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan. Bu, rasa-rasanya mentok, aku sudah usaha ini itu. Mungkin dalam rumah tangga, engkau sudah berusaha, tapi tidak bisa. Gak ada jalan keluar, seakan-akan gak ada jalan keluar. Cari Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, mengucap syukur. Sebab ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa besar di dalam pengucapan syukur. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka dari kutuk Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari masalah Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kita melihat keajaiban Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, selain itu kita juga harus membangun hubungan yang sehat. Hubungan dengan siapa? Dengan sesama kita. Makanya Tuhan katakan Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau saudara mau menjadi bijak, bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Biarlah setiap kita mau membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita. Karena dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita mau hubungan kita baik dengan sesama, dengan lingkungan sekitar, kita perhatikan pergaulan kita ya. Karena saudara, orang mau menjadi pemabuk cukup 3 bulan saja kumpul, pasti jadi pemabuk. Tapi betapa susahnya orang berubah. Betapa susahnya orang bertobat. Dari yang suka mabuk-mabukan menjadi lebih baik. Susah. Prosesnya itu tertatih-tatih. Prosesnya itu tidak gampang. Harus mungkin banyak air mata yang saudara harus keluarkan. Enggak gampang saudara. Untuk kita bertobat, untuk kita berbalik dari dosa. Ketika kita berbuat dosa gampang. Keluar dari dosa itu yang susah. Makanya jangan pernah kita mencoba-coba. Jangan mencoba-coba hal-hal yang tidak baik. Mari jaga pergaulan kita. Biarlah pergaulan kita pergaulan yang benar. Kalau ada yang tidak benar, pasti kita harus kasih tahu ya. Kita harus relakan hidup kita ya ditegur. Kalau kita melakukan kesalahan, ya kita harus ditegur. Bahkan kita harus hidup juga di dalam pengampunan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mau setiap kita hidup di dalam pengampunan. Sebab kita juga sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Siapa kita? Kita ini pendosa. Siapa kita? Kita orang yang rusak. Siapa kita? Kita orang yang berdosa. Yang gak layak terima keselamatan. Tetapi karena kasih karunia, kita diberikan anugerah. Kita diselamatkan. Amin. Semua itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, bukan karena murahan. Tetapi karena terlalu mahal. Dan kita tidak akan pernah bisa membayarnya. Oleh karena itu dia berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu kita yang sudah diampuni, kita harus belajar hidup di dalam pengampunan. Mungkin hari ini masih ada yang belum beres dalam hati kita. Mari setiap pribadi kita mau mengoreksi diri kita. Sudahkah hatiku beres di hadapan Tuhan?
Sudahkah hatiku benar di hadapan Tuhan? Sudahkah hatiku kudus di hadapan Tuhan? Kalau belum, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Yang terakhir ya, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Cari hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Untuk kita bisa menjaga hati kita, kita terus cari hikmat daripada Tuhan. Kita terus minta hikmat daripada Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saya percaya bahwa kalau kita minta hikmat sama Tuhan. Mungkin hari ini engkau mengalami masalah dalam usaha. Usahamu belum berhasil. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku buat? Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Dalam segala hal kehidupan kita. Mungkin kau mengalami jalan buntu, mentok rasanya. Gak ada jalan keluar lagi. Minta hikmat Tuhan. Dia sanggup memberikan hikmat. Sebab dialah sumber hikmat itu. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita sama-sama tetap waspada. Siap siaga menjaga hati kita. Karena hati ini sangat penting ya. Hati sangat penting. Fokus pada pikiran yang benar. Saya undang para imam musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Fokus pada pikiran yang benar. Mengendalikan perkataan dan bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kita harus terus berdoa. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita membangun hubungan yang sehat antar sesama kita. Miliki pergaulan yang benar, pergaulan yang baik, pergaulan yang menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, cari hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan sebentar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Syikirana malam-malamaya syikirana. Ya rapata syikirana malamaya syikirana. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap kita. Percayalah bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oh rapata syikirana malam-malamaya syikirana malam-malamaya. Ya rapata syikirana malam-malamaya syikirana. Yesus pandang lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, yang menegur setiap kami. Supaya kami waspada dalam kehidupan kami. Supaya kami menjaga hati kami. Sebab kami tahu dari hati kami terpancar kehidupan. Kami mau Tuhan, Roh Kudus tolong kami, bantu kami. Untuk kami menjaga hati kami. Supaya hati kami tidak tercemar oleh hal-hal dunia ini. Supaya hati kami tidak terkontaminasi dengan dosa. Supaya hati kami tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami mau menjaga hati kami. Biarlah hati kami kudus di hadapan Engkau. Hati kami bersih di hadapan Engkau. Kami mau fokus Tuhan pada pikiran yang benar. Kami mau belajar mengendalikan perkataan, mengelola emosi kami dengan baik. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir mulut kami justru membangun orang, menasehati orang, memberikan semangat. Bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk menghancurkan. Tapi justru melalui lidah bibir mulut kami. Orang boleh mengenal Tuhan. Orang boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan kami juga menjaga hati kami Tuhan. Untuk kami senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk kami senantiasa berdoa. Untuk kami senantiasa intim dengan Tuhan. Ibadah, doa, pujian, penyembahan, mendengar firman-Mu. Membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kepada setiap kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar. Yang mungkin hari ini kami belum bisa lihat. Tetapi kami percaya rancangan-Mu jauh lebih luar biasa daripada rancangan kami manusia. Dan ajar kami untuk kami membangun hubungan yang sehat di antara sesama kami. Dan kami mau terus minta hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami kerjakan. Sehingga hati kami tetap bersih di hadapan Engkau. Hati kami senantiasa terjaga kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami umat-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan PDM Priscilla Erilipi, Ibu Gembala ya, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang warna putih ini persembahan umum, dan yang warna hijau untuk persembahan diakoniat. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang Kau berikan buat kami melalui hamba-Mu, mengajar kami selalu bersyukur dan selalu dekat padamu ya Tuhan. Itu rencana yang Kau berikan buat kami. Ada kuasa Allah yang memberkati kami. Tuhan, kami serahkan juga Ibu Gembala kami, Ibu Herman Lipiko, pakai beliau Tuhan lebih lagi. Berkati kesehatan jasmaninya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih sebentar kami akan menabur. Berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur Tuhan. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda.
karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dan dalam pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya akan menyampaikan pengumuman lewat multimedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama katakan, di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama, di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Dia. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Mari yang ada di bangku bisa maju ke depan yuk. Anak-anak, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua yuk. Kita akan doakan anak-anak kita, coba arahkan tangan kita kepada generasi kita. Perkatakan kata-kata profetik buat mereka.
Saya beri kesempatan orang tua untuk mendoakan anak-anaknya. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah kami mau mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Kami mau mendidik anak-anak kami dalam cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya melalui mereka Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan berdampak supaya nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup mereka. Kami terus berdoa Tuhan, kami perkatakan hal yang baik. Kami perkatakan hal yang luar biasa, hal-hal yang positif bagi anak-anak kami. Mereka adalah generasi yang perkasa di bumi ini. Mereka generasi yang Tuhan akan pakai menaklukkan bumi ini melalui anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi anak panah di tangan pahlawan yang pada saatnya akan dilesatkan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak kami, mereka akan menjadi berkat. Mereka menjadi dampak. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati dalam studi mereka. Tuhan memberikan perbedaan. Sebab kami tahu Engkaulah sumber hikmat. Kau yang akan memberikan hikmat-Mu. Kau akan memberikan kepandaian bagi anak-anak kami. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong mereka. Yang mengajar mereka. Yang memberikan kepandaian bagi mereka. Tuhan juga menjaga, melindungi dalam segala kehidupan mereka Tuhan. Dalam pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Tuhan yang menjagai mereka, keluar masuk mereka dijagai Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, penyertaan-Mu melindungi anak-anak kami. Bahkan kami berdoa untuk setiap orang tua. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Biarlah keluarga mereka terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat-Mu, berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan tangan saudara ke atas. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu di dalam kebenaran Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Keluargamu diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan, adonanmu diberkati Tuhan. Apa yang mustahil bagi engkau,
Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupanmu. Kau akan mengalami mujizat, kau akan mengalami terobosan, kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan yang berjalan di depanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.